Indonesia biasanya setelah sholat maghrib apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi-nyanyi rame, nyanyi rame. Zikir setelah sholat berjamaah dibilang nyanyi-nyanyi rame, dikatakan nyanyi-nyanyi rame. Sopan nggak orang kayak gini? Kayak gini sunnah. Berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib. Imam Syafi'i itu yang Pembohong seperti ini dikatakan ustadz sunnah. Mari ya saya kocak ustadz sunnah dari diem manjaan. Usap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah. Ini yang dikatakan ustadz sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini saya akan mereaction sebuah video dari channel YouTube-nya Dodi Sapriyadi ya, dimana Bang Dodi ini kayaknya lebih berat kepada Salafi ya, mendukung, sangat keberatan sekali dengan kajian Ustadz Syafiq Reza Basalamah yang ditolak oleh Banser di Surabaya, dan juga keberatan dengan MUI yang mempertanyakan standar dari Ustadz Syafiq Reza Basalamah ini. Orang ini ya agak berat sebelah lah, tidak melihat video-video bagaimana Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz yang disanjung, Ustadz yang dibela itu justru banyak menipu umat, banyak membohongi umat ya. Dan banyak lagi ustadz-ustadz yang lain yang juga berbohong demi untuk membid'ahkan amalia orang lain. Mereka berani berbohong atas nama ulama. Namun sebelum saya komentari pemirsa, mari kita simak dulu video dari Dodi Sapriyadi. Ini dia videonya. Pihak yang biasanya bubarin pengajian yang dianggap ada penyimpangan juga nggak protes, bahkan nggak bubarin itu pengajian dangdutan. Jangan hanya karena kita tidak sepaham dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah lalu kita cari-cari cara untuk memojokkannya. Wajar dibubarkan Ustadz Syafiq ini, nggak bersertifikat MUI. Bukan tidak bersertifikat MUI ya. Yang kami ketahui kenapa itu dibubarkan, banyak alasannya. Satu, ya dalam ceramahnya itu Ustadz Wahabi itu selalu membid'ahkan amalia umat Islam pada umumnya. Itu yang bikin jengkel ya. Orang bertawassul dibilang menyembah kuburan. Orang bertawassul, jelas-jelas bertawassul, dibilang menyembah kuburan. Ini kan gimana? Nanti saya akan tumpulkan, insya Allah agak banyak videonya akan saya tumpulkan ya, biar dijadikan pertimbangan oleh Dodi Sapriyadi dan teman-temannya, termasuk Heri Pras. Tidak merasa ya pengajian dibubarkan itu tidak sadar-sadar masih ya. Buktinya sudah banyak. Nanti saya tampilkan lagi. Untuk pengajian orang-orang NU yang berada dangdutannya, itu saya pribadi itu tidak setuju. Karena jelas Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian campur adukan antara hak dengan yang batil. Jangan kalian campur adukan antara maksiat dan taat. Maka jika bercampur aduk antara maksiat dan taat, maka yang menang maksiatnya. Jika bercampur antara hak yang batil, maka yang menang yang batil. Itu jelas kami tak setuju. Cuman ya, jangan hanya lihat dari orang NU yang pengajian ada dangdutannya. Lihat parah mana ya pengajian yang ada dangdutannya dengan
Ustadz Wahabi yang mensyirik-syirikkan amalia orang lain. Makanya mereka tidak aneh, Bu, mengingkari adanya pembagian tauhid menjadi 3. Apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Kata mereka apa? Ini pembagian yang bid'ah, gak ada. Kenapa mereka mengingkari pembagian 3 tauhid ini, Bu? Karena mereka selama ini punya keyakinan hanya tauhid rububiyah saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya tidak aneh, Bu, pada kelompok mereka ini terjadi kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Dengan mensyirikkan orang lain, umat Islam lainnya, maka secara tidak langsung umat Islam lainnya itu dikafirkan. Itu Ustadz Wahabi yang mengkafirkan atau menghukumi musyrik kepada umat Islam yang menolak tauhidnya Wahabi. Begitu Bang Dodi. Jadi jangan hanya melihat sisi buruk seseorang. Kenapa ya Ustadz Salafi Wahabi itu ditolak di mana-mana, dibubarkan di mana-mana? Itu harus alasannya dicari. Kenapa? Lihatnya pada dirinya sendiri. Ngaca. Kenapa? Ya diantaranya karena membid'ahkan amalia orang NU. Tahlilan kami sudah punya dalilnya sudah ada, masih dibid'ahkan. Takziah dengan cara NU dibid'ahkan, diharamkan. Kami punya dasar, punya dalil. Begitu Mas Bro. Ngaji di kuburan, ya. Ngaji di kuburan, tabi'in tidak mengajarkan ngaji di kuburan. Ternyata setelah dicari di kitab, ketemu di kitab justru Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasannya beliau senang apabila orang membacakan Al-Quran di kuburan. Oleh Ustadz Wahabi dibilang tidak ada contohnya dari tabi'in. Di sini Imam Syafi'i yang mencontohkan. Ketika kita melarang, Ustadz bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Nggak ada contoh. Nabi nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat nggak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in nggak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Nah, biar tidak terlalu lama ya, akan saya buktikan penyimpangan dari Ustadz Salafi Wahabi biar jadi pertimbangan ya. Biar tahu, biar melek. Ya, melek ya. Sebelum saya tampilkan video-video ini bagi saudara Salafi Wahabi ya, baik pendukungnya, simpatisannya ya. Tolong kalau nonton video, mau nonton YouTube, kalau bangun tidur jangan nonton YouTube, biar nyambung ya, biar komennya itu nyambung ya. Karena kebanyakan komennya orang-orang Salafi Wahabi tidak nyambung ya. Sudah dijelaskan masih tanya lagi, sudah dijelaskan tanya lagi ya. Berarti dia bangun tidur kemudian langsung lihat YouTube. Kalau mau lihat YouTube bangun tidur, cuci muka dulu, gitu bro. Kalau tidak makan dulu, biar cerdas dikit. Ini saya siapkan ya. Nih ya, yang pertama dari Ustadz Khalid Basalamah. Ini yang dikatakan Ustadz Sunnah ya, dikatakan Ustadz Sunnah. Dia mengatakan rukun wudhu ada 2. Mari kita simak videonya. Yang terakhir ketika berwudhu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya, hukum setahu saya, ya. Ini Ustadz Sunnah. Jadi hukum setahu saya seperti itu. Ustadz Sunnah, gak bahaya ta? Kita lanjut dulu. Membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku, sebagaimana kalau kita tayammum ya, sunnah muakkadah ya. Dalam Al-Quran itu sudah jelas. Silahkan bagi saudara Salafi Wahabi siapapun yang membantah-bantah, tapi pakai argumen, pakai dalil ya. Dalam Al-Quran itu sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah dulu pertama. Kemudian yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuh tangan, kedua tangan sampai dengan siku ya. Wa huruf atop itu
ya, huruf athof itu menunjukkan kalimat yang jatuh setelah wa huruf athof ini kedudukannya sama dengan yang pertama, yaitu apa? Wajah. Sama-sama wajib. Wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi rusikum. Wawu lagi, wawu athof lagi. Kemudian basuhlah kepalamu, sebagian dari kepala. Ya. Juga kedudukannya sama. Sama-sama wajibnya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu, kedua kakimu sampai dengan mata kaki. Ada empat. Sama ini, sama Khalid bin Salam di kata kedua. Ulama salaf yang mana yang berpendapat ya fardunya wudu cuman ada dua, setahu saya ada dua. Ulama salaf yang mana? Ini yang dibela seperti ini. Yang katanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tukang rubah makna dari Al-Quran. Ngaku salafi, mengikut ulama salaf. Salaf yang mana? Salaf dari Hong Kong. Ini yang dibela seperti ini nih. Ya pantesan kalau tidak masuk standar MUI. Ini juga yang mengatakan buaya halal. Ini juga yang mengatakan bahwasannya menginjak kotoran kucing, menginjak kotoran manusia dapat membatalkan wudu. Ulama salaf yang mana? Pendapatnya ulama salaf yang mana yang mengatakan bahwasanya kotoran manusia, kotoran kucing itu dapat membatalkan wudu? Silakan cari di kitab manapun. Silakan bela. Saya ingin tahu argumennya dari mana kitabnya. Qurannya sebelah mana? Ya. Ayat berapa? Surat berapa? Hadisnya hadis apa? Sahih, hasan, riwayatnya siapa yang mengatakan bahwasanya kotoran manusia, kotoran kucing itu dapat membatalkan wudu? Kayak ini pengikut salaf. Salafi, ya salafi abal-abal. Silakan dibantah, tidak masalah. Kemudian berikutnya ya. Ini yang di demo kemarin, yang diusir kemarin dari Masjid Surabaya itu. Siapa? Itu Syafiq Reza Basalamah pada Basalamanan. Indonesia biasanya setelah sholat maghrib, apa yang Anda lihat? Apa? Nyanyi rame. Zikir setelah sholat berjamaah dibilang nyanyi-nyanyi rame. Ini Ustadz Sunnah seperti ini. Ustadz seperti ini, Ustadz Sunnah. Ya. Berzikir setelah sholat berjamaah itu sudah ada zaman Rasulullah. Kalau nggak percaya silahkan buka di kitab Al-Kar halaman 67 ke belakang. Bab zikir. Ini Ustadz Sunnah. Ustadz dari mana? Sunnahnya siapa? Sunnahnya Hong Kong. Sunnahnya Abdul Wahab. Sunnahnya Wahabi. Bukan sunnahnya Muhammad Rasulullah, tapi sunnahnya Wahabi. Kita berzikir setelah sholat berjamaah itu karena sudah ada hadis Nabi, ada tuntunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan nyanyi-nyanyi rame. Sopan nggak orang kayak gini? Kayak gini sunnah? Hah? Ayo bela. Sunnah dari mana? Ya Allah Rabbi ya. Ustadz kayak gini, Ustadz Syafiq Jualamah mau menyampaikan dengan luar biasa, bukan luar biasa, luar binasa. Itu bro. Kalau hari keras keras, saya juga bisa keras. Ini yang dijuluki Ustadz Sunnah. Berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib. Imam Syafi'i itu yang lahir tahun Bohong. Syafiq Basalamah bohong. Dalam madhabnya Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah muakkad. Tidak sampai pada drill wajib. Ini berbohong. Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Pendapatnya Imam Syafi'i, kunut subuh itu sunnah muakkad, bukan wajib. Ini berbohong nih. Ini Ustadz pembohong ini, Ustadz Sunnah. Pembohong seperti ini dikatakan Ustadz Sunnah. Cari di kitab di kitab Fathul Mu'in, kitab Fathul Wahab, Fathul Qorib, dan kitab-kitab ulama lainnya.
Semuanya menunjukkan bahwasanya kunut subuh itu sunnah muakkad. Apabila ditinggalkan baik sengaja atau tidak, maka disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Mari ya saya kocak Ustadz sunnah dari dimanjan. Bela. Ini perhatikan orang-orang salafi wahabi ini ya. Kayak gini yang dibela, yang katakan Ustadz sunnah. Tidak terima kalau dibilang kau tidak masuk standar MUI, tidak terima. Otak kalian itu ada di kepala, apa di dengkul, apa di bokong. Otaknya dipakai, bro. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, yang masuk standar MUI itu bukan karena sependapat, bukan yang tidak masuk bukan karena tidak sependapat, tapi memang orang-orang salafi wahabi, ustadz-ustadznya ini sering berbohong. Itu sudah saya tampilkan videonya. Sudah jelas tadi videonya, tidak perlu saya katakan lagi. Ini akan saya tampilkan juga ini ya. Nah, tinggal satu lagi, yaitu Ustadz Zainal Abidin. Di video ini ya, di video YouTube saya akan bongkar di sini kebohongan dari Ustadz Wahabi. Ini Ustadz Sunnah. Seperti ini. Penasaran? Simak videonya. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa telah dinyatakan bid'ah. Astagfirullahaladzim. Ini yang dikatakan Ustadz Sunnah. Biar tahu, mari kita simak kelanjutan videonya. Nah, ini kita buktikan dalam sebuah kitab tidak ada pernyataan Imam Nawawi yang mengatakan mengusap wajah setelah sholat itu bid'ah. Tidak ada. Sebuah kebohongan ya. Kita langsung ke kitabnya ini ya. Tabul Du'a'i Asyratun. Ini dalam kitab Azkar ya. Adabnya berdoa itu ada 10. Nah, kemudian kita ringkas saja ya. Kemudian yang ketiga langsung ya. As-salisu, ini baris keempat as-salisu istiqbalul kiblati, ialah menghadap kiblat, warab il-yadaini, dan mengangkat tangan, wayam sahu bihima, dan mengusap kedua tangannya, wajhahu, pada wajahnya, fi akhirihi, di akhir doa. Nah ini kan dalam kitab Azkar ya, jelas-jelas Imam Nawawi mensunnahkan mengusap wajah setelah berdoa. Ini beliau mengutip dari pendapatnya Imam Al-Ghazali. Tadi oleh Zainal Abidin dibilang bid'ah. Imam Nawawi katanya membid'ahkan mengusap wajah setelah berdoa. Berbohong ya. Ustadz pembohong kayak ini dibilang Ustadz sunnah. Kayak ini Ustadz sunnah kalian. Sunnah berbohong. Ajaran siapa? Ajaran siapa? Jelas ajarannya Wahabi, bukan ajaran Nabi. Ya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mohon maaf. Saya ini tidak punya niatan untuk adu domba, tapi ingin membuka mata hati saudara salafi Wahabi yang selalu membabi buta, yang taklid buta kepada ustadznya ya. Pun salah itu dibela ya. Sudah berbohong, berdusta, masih dibela. Mati-matian. Tadi sudah saya katakan, orang yang berdakwah sambil dangdutan itu ya, jelas itu nama mencampur adukkan antara hak dan batil, dan itu haram ya. Ya, saya sendiri tidak setuju karena itu mencampur antara hak dan yang batil. Tapi lebih parah yaitu Ustadz Wahabi yang mensyirikkan orang lain, mensyirikkan orang Islam yang tidak mengikuti tauhidnya Wahabi. Seperti itu. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.